saya tidak bilang bahwa pola kerja yang lama itu salah, tidak. Yang efektif kalau kita nilai Pak, media sendiri melihat ini sangat efektif karena sejauh ini dengan birokrasi yang memang benar-benar tidak bisa berjumpa dengan wali kota. Sejak dilantik oleh dan diangkat oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu, Dr. Agus Bodwin M. Watimena MSI, seperti itu lengkapnya resmi menjabat sebagai penjabat Wali Kota Ambon untuk periode yang sekarang menggantikan tentunya Wali Kota yang lama. Nah, banyak hal dan juga PR yang harus dilakukan oleh penjabat Wali Kota sekarang, Pak Bodwin, untuk bagaimana menata kota ini lebih baik lagi ke depan, dan tentu saja bagaimana membuat birokrasi di pemerintah Kota Ambon itu menjadi birokrasi yang excellent. Teman Amex, kami punya narasumber hari ini di podcast Amex. Ini susah banget ditangkap jadwalnya, orangnya juga bahkan. Akhirnya di hari ini kami menghadirkan beliau sebagai narasumber kami di podcast kita di hari ini. Ada penjabat Wali Kota Ambon, Bapak Bodwin Watimena. Apa kabar Pak Wali? Baik, Brigjen dan teman Amex yang berbahagia. Ya, saya berterima kasih ya bisa hadir di Amex ini untuk ya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan sesuai dengan yang diinginkan oleh Amex. Oke, sehat tentunya ya Pak Wali ya. Sehat. Soalnya kalau nggak sehat kita nggak bisa ngomong banyak nih di sini Pak. Oke, baik Pak Wali, ini kita lihat bahwa sejak dilantik beberapa waktu lalu akhirnya PR Anda bertambah lagi. Bukan cuma sebagai sekretaris dewan saja sampai sekarang, tetapi harus memikirkan beratus beribu-ribu orang yang ada di kota ini, dan juga menata kota ini yang kelihatan masih semrawut agar kelihatan manis sesuai dengan julukannya, yaitu Ambon Manis. Pak Wali, apa sih Pak yang Bapak pikirkan pada saat Bapak diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat Wali Kota Ambon? Iya, Brigjen. Jadi memang jauh sebelum itu ya saya termasuk dalam salah satu dari 3 orang yang diusulkan oleh Bapak Gubernur ke Mendagri untuk ditetapkan sebagai penjabat Wali Kota Ambon. Sambil menunggu ya apakah saya atau teman-teman yang lain yang ditunjuk, saya mempersiapkan diri untuk sekiranya saya jadi penjabat Wali Kota, apa yang harus saya buat. Dan karena itu ya, saya mencoba untuk mengidentifikasi seluruh persoalan yang terjadi di Kota Ambon, di pemerintahan Kota Ambon, dan saya mencoba menyusun ya beberapa kebijakan strategis prioritas yang sekiranya saya ditunjuk saya akan melakukan itu di Kota Ambon. Nah karena itu pada saat tanggal 24 Mei bersama dengan 3 rekan yang lain kami dilantik oleh Bapak Gubernur, besoknya di paripurna pidato perdana penjabat Wali Kota Ambon, saya langsung menyampaikan 11 kebijakan prioritas yang saya buat untuk membenahi Kota Ambon, baik birokrasinya maupun kondisi Kota Ambon secara menyeluruh. Oke, jadi ini sebenarnya juga 11 program prioritas itu benar-benar Anda lakukan walaupun ini dalam waktu yang cukup singkat ya sebenarnya ya Pak Wali ya. Nah, kita lihat banyak sekali permasalahan complicated problem nih Pak yang ada di kota ini. Sampah iya, terus juga masalah keamanan iya, terus juga ketertiban masyarakat iya. Terus juga pasar masih semrawut nih Pak Wali, banyak juga permasalahan yang lainnya tentunya. Nah, yang saya mau soroti juga salah satunya adalah sebenarnya masalah persampahan nih Pak Wali. Karena kalau kita lihat ya Ambon dikenal karena sebagai Manise, sebagai kota berjulukan Manise, salah satunya juga adalah itu. Orang tahu bahwa Ambon begitu bersih, Ambon begitu indah dan sebagainya. Bagaimana mengembalikan kembali marwah citra Ambon sebagai kota yang benar-benar manis yang bebas sampah nih Pak Wali? Iya, jadi setelah dilantik
kegiatan yang pertama yang saya lakukan adalah meninjau timbunan sampah di Pasar Merdeka. Dan pada kesempatan itu saya sampaikan bahwa saya bersyukur dilantik sebagai penjabat wali kota Ambon dan diberi hadiah sampah. Ya, itu yang saya sampaikan. Itu hadiah. Kenapa Bung Jen? Karena dengan tumpukan sampah yang ada di mana-mana itulah yang membuat saya kemudian berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan yang dalam rangka untuk mengurangi tumpukan sampah di Kota Ambon. Kita memang Kota Ambon ini berada dalam situasi yang sulit karena apa? Volume sampah yang dihasilkan setiap hari itu 220 ton kurang lebih, yang mesti kita angkat dari tempat pembuangan sementara yang ada banyak titik di Kota Ambon ke tempat pembuangan akhir. Kita terkendala di soal jumlah truk pengangkut sampah, armada pengangkut sampah. Nah, dengan keterbatasan armada itu belum lagi kita diperhadapkan dengan bias akibat daripada perencanaan anggaran untuk BBM. Ternyata dengan perjalanan kenaikan harga BBM terjadi. Nah, karena itu saya dengan keterbatasan ini kita mencoba untuk melakukan ya penataan jalur ulang armada pengangkut sampah. Dan syukurlah bahwa namun sampai hari ini masih kelihatan ada sampah. Tetapi minimal seluruh tumpukan sampah yang banyak itu semua sudah kita angkut, dan kalau saja masyarakat mau tertib dengan waktu pembuangan sampah, pasti siang hari kita tidak akan lihat sampah di Kota Ambon. Artinya bahwa ini jam-jam untuk masyarakat membuang sampah ini memang perlu ditinjau lagi nih ya Pak ya. Termasuk juga mungkin titik-titik yang ada di Kota Ambon, supaya masyarakat tahu bahwa ada titik mana yang memang benar-benar ini untuk buang sampah tepat pada jam yang sudah ditentukan ya Pak Wali ya. Betul, Ujian. Jadi membuang sampah pada tempatnya dan pada waktunya. Pada tempat. Waktu pembuangan sampah ini sesuai dengan perda kita jam 10 malam sampai jam 5 pagi. 10 malam. Nah, kalau masyarakat sadar maka dia tidak akan membuang di luar jam ini. Jam setelah jam 5 batas akhir waktu pembuangan sampah, armada sampah itu akan mengangkut seluruh sampah yang ada di TPS ke TPA, tempat pembuangan air. Kalau mereka tidak buang lagi, siang tidak ada sampah kelihatan di Kota Ambon, karena semua TPS sudah bersih. Nah, tetapi kita tidak bisa hanya berada pada pola seperti ini. Ini pola konvensional yang mungkin tinggal beberapa kota termasuk Kota Ambon yang masih menggunakan cara ini. Jadi kita hanya menampung, mengangkut, membuang. Padahal di kota-kota yang lain hari ini sampah tidak dikelola seperti itu. Tetapi dari sumbernya, ya rumah tangga, ya itu sudah langsung dilakukan pengolahan. Dengan cara apa? Memilah sampah dari rumah tangga, sampah plastik disimpan untuk dijual, sampah organik diambil dan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Begitu juga dengan sampah yang lain, misalnya pembalut, yang di luar dari dua jenis tadi. Nah, ini yang sementara kita buat. Hari ini kita sudah dengan investor sementara membangun pabrik pengolahan plastik di Toisaku. Mungkin di akhir Oktober itu sudah bisa beroperasi full. Nah, kalau itu sudah bisa jalan dan dia bisa beroperasi secara baik, maka 30% jadi sampah plastik di Kota Ambon bisa. Jadi ini kita berharap bahwa sebenarnya juga budaya membuang sampah itu juga masih sangat dibutuhkan ya Pak Wali ya. Nah, bagaimana dengan jalur Ayapati pusat kota nih Pak Wali? Karena kalau kita melihat masih ada beberapa toko atau tempat usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya misalnya. Ada sanksi nggak Pak nanti ke mereka misalnya seperti apa? Sebenarnya soal sanksi ini sudah ada di peraturan daerah, ya, yang mengatur tentang pengolahan sampah di Kota Ambon. Upaya-upaya kita untuk terus menghimbau, mengedukasi masyarakat termasuk pemilik-pemilik pertokoan untuk taat dan patuh terhadap waktu dan tempat pembuangan sampah yang benar ini terus kita lakukan. Nah, saya coba malam-malam terkadang saya coba mengitari Kota Ambon ini, rata-rata di Ayapati itu
tidak terdapat tumpukan sampah yang Oke. banyak. Oke. Yang ada adalah masih ada perilaku malam sebelum toko ditutup, mereka sampah turun ke jalan. Itu yang masih terlihat. Makanya kalau malam coba teman-teman atau mungkin jalan Jaya Pati pusat kota di bawah trotoar itu sampah kelihatan di semua. Betul, betul. Nah, nanti mereka berharap begini, ya, karena ada petugas penyapu jalan tuh. Jadi mereka pikir ya nanti pagi baru petugas penyapu jalan yang mesti itu. Nah, ini perilaku ini yang mesti kita edukasi supaya mereka tidak lagi melakukan seperti begini. Oke, jadi ini masalah sampah sudah dijelaskan sini oleh Pak Wali sendiri. Nanti mungkin di akhir Oktober Pak ya, Ya. pabrik pengolahan sampah itu khusus untuk plastik beroperasi, dan ini juga paling tidak. Sekarang sudah beroperasi. Oke, sekarang sudah beroperasi, mungkin 100% beroperasi di Oktober. Oke, akhir Oktober lebih maksimal ya. Maksimal. Oke. Oke, Pak Wali, saya ingin juga Pak Wali mengkritisi Pak intern Bapak sendiri kinerja dari para ASN yang ada di pemerintah Kota Ambon. Karena kalau selama ini kita lihat pelayanan publik itu sangat-sangat berpengaruh Pak Ya. terhadap image pemerintah kota itu sendiri. Bagaimana Pak merubah perilaku atau kinerja dari teman-teman yang ada di pemerintah Kota Ambon itu supaya mereka lebih baik lagi Pak untuk pelayanan publik sendiri? Iya, ya, jadi 2 di antara 11 kebijakan prioritas saya itu, yang pertama itu adalah konsolidasi birokrasi, dan ada satu lagi soal peningkatan kualitas pelayanan publik. Betul. Kenapa konsolidasi birokrasi ini ada di poin pertama 11 kebijakan prioritas penjabat wali kota? Karena saya tahu persis hari ini sebelum saya masuk itu situasi dan kondisi ya aparatur sipil negara di jajaran pemerintah Kota Ambon ini berada pada situasi dan kondisi yang sulit. Oke. Ya, mereka diperhadapkan dengan persoalan yang kita semua tahu. Iya, sebelum-sebelumnya yang menimpa Kota Ambon, yang berujung pada aparat penegak hukum. Oke. Dan karena itu pasti dari sisi mentalitas mereka tertekan, takut, kehilangan gairah bekerja dan sebagainya. Dan karena itu sejak saya masuk dari awal, yang saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan diri mereka. Oke. Ya, bagaimana mereka menyadari sungguh bahwa ada tugas yang harus mereka lakukan daripada hanya berserah, hanya diam dan ada dalam ketakutan. Oke. Dan karena itu perlahan-lahan saya coba membangun ya rasa percaya diri mereka bahwa mereka ini ada untuk membuat kota ini menjadi baik, ada untuk melayani publik. Dan karena itu perlahan-lahan mereka sudah bisa untuk bukan melupakan tetapi keluar dari situasi itu dan sudah bisa untuk bekerja dengan baik. Nah, tujuannya adalah apa? Kalau mereka sudah bisa maksimal dalam bekerja, otomatis pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab mereka itu bisa mereka lakukan. Oke, dan image birokrasi yang buruk di pemerintah kota juga dapat terkikis pelan-pelan ya Pak Iya. Wali ya? Itu memang pekerjaan yang berat kemudian karena tidak mudah untuk kita membawa seseorang keluar dari pola kerja yang sudah dijalani begitu lama. Tetapi saya tidak bilang bahwa pola kerja yang lama itu salah, tidak. Ya mungkin agak keliru dalam hal apa? Dalam hal berupaya untuk membangun inisiatif inovasi dari ASN. Artinya butuh sentuhan yang lebih kekinian Pak ya. Baik, Pak Wali, satu lagi nih pendapatan asli daerah dari pajak, retribusi dan sebagainya. Kalau saya lebih menekankan ke parkir Pak. Karena kalau kita melihat beberapa waktu lalu saat periode wali kota sebelumnya, ini parkir elektronik nih Pak dibuat di sini Pak. Tapi artinya nggak maksimal juga karena satu dan lain hal misalnya. Dan akhirnya ini juga perlu penanganan yang baik lagi supaya retribusi parkir ini bisa menjadi pendapatan daerah Kota Ambon Pak, lebih baik lagi. Pola seperti apa sih Pak Wali memang harus dibuat lagi untuk bagaimana melihat persoalan parkir ini benar-benar parkir yang benar-benar memang sama-sama enak nih. Kita sebagai pemakai jasa punya kendaraan, kita parkir lebih enak, aman dan sebagainya. Terus juga pemerintah kota juga mendapat retribusi dari parkir itu sendiri. Iya, memang parkir ini kalau kita kaji secara baik
eh, Kota Ambon ini juga terbatas dalam ketersediaan ruang parkir. Ya. Jalan kita yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat untuk parkir mobil ini kan tidak banyak. Sempit ya, Pak, ya. Sedikit dan tidak terlalu panjang. Nah, karena itu yang mesti kita lakukan dan sudah sementara kita lakukan adalah kita mencoba untuk menghitung kembali potensi parkir kita sesuai dengan ruang parkir yang tersedia. Nah, ada beberapa tempat yang bisa kita buka sebagai ruang parkir yang baru, dan itu sementara kita lakukan kajian, minimal dia tidak mengganggu arus lalu lintas. Nah, upaya kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya memang benar kemudian dari soal perparkiran. Nah, perparkiran ini pemerintah kota telah memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengelola. Ini baik sebenarnya. Baik karena apa? Tidak lagi dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi ada kesempatan untuk pihak lain untuk mengelola. Mereka juga bisa menghidupi masyarakat Kota Ambon yang bertugas untuk petugas parkir, tetapi juga di sisi lain kita menghindarkan aparatur sipil negara dari kemungkinan ada penyalahgunaan dalam proses perparkiran itu. Nah, kita sudah menghitung lagi potensi parkir kita, dan saya yakin kalau itu bisa kita lakukan di tahun depan, PAD dari sisi atau dari pajak retribusi parkir ini bisa kita tingkatkan. Artinya ada model strategi lain yang dibikin ya Pak? Ya, ada beberapa. Beberapa tawaran bagi kami, misalnya dari Telkomsel, ya, untuk bagaimana mereka memfasilitasi kita dari Bank Maluku. Bahkan kita dengan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi juga ada. Ini semua sementara kita kaji, dan pada waktunya kita akan putuskan tentang pola seperti apa yang akan kita gunakan. Kalau kita memang masih tetap dengan pola yang sekarang, memberikan pola lama ya Pak ya? Kepada pihak ketiga, tapi mungkin nilainya sudah berubah. Ya, sehingga peningkatan PAD yang kita harapkan itu bisa kita capai. Artinya juga kalau kita sebagai masyarakat Pak ya, kita juga menginginkan bahwa kita parkir ada tempat yang aman, walaupun retribusinya memang sudah ditentukan oleh pemerintah kota segini, tetapi kita juga merasa enak nih, ya kan? Ini saya sempat melihat Pak di posting teman-teman media, Bapak sempat di salah satu kafe, Bapak men-stressing bahwa ini soal pajak rumah makan, kafe, tempat makan dan sebagainya. Ini kalau benar-benar ada yang melenceng, ini tidak segan-segan Bapak akan tutup Pak. Sebegitu ganaskah Pak Wali Kota seperti itu Pak? Sebenarnya tidak ganas. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini bagian daripada saya menegakkan kerendahan. Dalam peraturan daerah itu sudah diatur kewajiban dari pengusaha hotel, restoran, kafe, memakai rumah kopi. Untuk apa? Mereka membantu pemerintah kota untuk memungut pajak dari masyarakat. Setiap pengunjung yang datang rumah kopi, rumah makan, restoran, hotel, itu mereka dikenakan pajak 10%. Makanya kalau mungkin masuk ke rumah kopi, ya, yang mungkin makan dan minum 300.000 tambah 30.000, 330.000. Nah, hotel, restoran, rumah makan, rumah kopi ini tugas mereka hanya membantu pemerintah kota untuk memungut 30.000 ini. Setelah itu mereka store ke kas daerah. Nah, yang terjadi dari kita punya dashboard di pemerintah kota yang terhubung dengan hotel dan restoran, rumah makan yang sudah kita pasang alat, alat perekam. Saya masuk di beberapa hotel rumah makan sudah ada nih Pak. Alat perekam itu kalau misalnya pemilik restoran atau rumah makan, rumah kopi itu dia matikan, akan kelihatan tanda merah di dashboard kita. Terbaca. Nah, saya sudah keluarkan peraturan wali kota untuk apa? Untuk melakukan penindakan terhadap pengusaha hotel, restoran, rumah makan, rumah kopi yang mengabaikan tanggung jawab mereka untuk membantu pemerintah kota. Ya, kalau misalnya kedapatan mereka melakukan
mematikan alat perekam atau tidak konsisten dalam penyetoran pajak itu, maka kita akan lakukan tindakan secara bertahap. Kita tegur, kalau masih ada dilakukan kita tutup sementara. Kalau masih dilakukan setelah kita tutup sementara, dikasih kesempatan masih dilakukan lagi, mungkin saja kita cabut izin. Berbukan izinnya langsung ya Pak Wali ya. Karena apa? Sebenarnya kita ini saling menguntungkan satu dengan yang lain. Kalau mereka berusaha di Kota Ambon, mereka mendapat untung, mereka berkembang usahanya, ya jangan meninggalkan tanggung jawab mereka dong. Betul. Untuk membantu pemerintah kota. Karena sebagai warga kota yang lain juga kita wajib bayar pajak nih Pak Wali. Oke, Pak Wali, ini menarik. Kita akan masuk di apa namanya, sebuah selebrasi yang besar 447 tahun Kota Ambon sebagai kota yang benar-benar kita cintai nih Pak sebenarnya. Nah, sebelum ngomong ke situ Pak, ini saya dengar juga kan nanti akan ada yang di-launching di pojok kota itu sendiri kan Pak. Oke, terkait dengan mungkin UMKM itu sendiri. Bisa dijelaskan nggak Pak di sini soal surprise itu nanti akan diberikan atau di-launching di saat HUT Kota Ambon nanti Pak Wali? Iya, jadi kita memutuskan untuk mengangkat tema perayaan HUT ke-447 Kota Ambon, yaitu Gift to Ambon. Berikan untuk Ambon, kasih para Ambon. Nah, dengan tema ini maka saya bilang ke jajaran pemerintah Kota Ambon bahwa apa yang akan kita buat terkait dengan tema ini. Maka muncullah ide, ada beberapa program inovasi yang kita buat untuk minimal memaknai tema yang telah kita tetapkan. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah melaunching program yang namanya Kalesan Tinggal Kosong. Ya, itu memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah masyarakat yang terkoneksi dengan aplikasi. Nanti mereka bibit tanaman, foto lokasinya, mereka upload ke aplikasi kita. Datanglah tim untuk memberikan bibit dan sebagainya bagi mereka. Nah, ini bagian daripada kita memberikan untuk Ambon dari sisi menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus menekan laju inflasi. Yang kedua, kita akan launching juga yang namanya Jikubata. Jiku Balai Kota ini, ya, kita sediakan ruang tempat bagi UMKM di sudut-sudut Balai Kota untuk menjajakan produk-produk mereka. Nanti setiap tanggal 7 Bung, ASN Kota Ambon wajib belanja di situ. Jadi pas gajian langsung. Nah, nanti kita pakai sistem pembayaran elektronik, pakai kris, itu sudah kerjasama dengan BI dan sebagainya. Jadi dompet digital Pak ya, pakai dompet digital. Begitu mereka dapat gaji, langsung saldo mereka sudah masuk di dalam kartu elektronik itu. Nah, tinggal mereka ke UMKM pakai kris. Praktis kan ini Pak? Ya, jadi tanggal 7 tiba UMKM senyum. itu yang menjadi teknik. Yang berikut lagi ada yang namanya ya wajar 2 jam kan sudah jalan tuh. Sudah jalan tapi nanti di launching resmi di Kota Wali Kota jumpa rakyat 2 jam setiap. Itu nanti saya juga mau ngomong Bapak di soal itu. Lalu ada satu lagi yang namanya Baktiku. Baktiku ini kerjasama kami dengan KPK, Kasubag KPK RI, dengan AWS untuk kita membuat pengelolaan aset secara digital dan juga absensi wajah dengan menggunakan titik koordinat. Ya, seperti itu. Semuanya ini pembaharuan bener ya Pak. Oke, Pak Wali, saya tertarik dengan itu yang jumpa 2 jam itu Pak. Ini kan efektif kalau kita nilai Pak. Media sendiri melihat ini sangat efektif karena Wali Kota akhirnya Pak Wali membuat program ini dan ya alhamdulillah puji Tuhan juga kita melihat masyarakat menyambutnya dengan antusias. Bahkan ini dengar-dengar nih udah ada waiting list Pak, masyarakat yang mau ngantri ketemu dengan Wali Kota bahkan. Pak Wali sendiri dari yang sudah dilakukan jumpa 2 jam itu, keluhan yang paling krusial apa Pak Wali dari warga kota ini? Ya, rata-rata keluar soal pelayanan publik. Pelayanan publik macam-macam. Ada soal air, ada soal jalan, ada soal perizinan, ya, ada soal kenyamanan berusaha. Bahkan soal yang lain yang mereka rasakan dan
harus mereka sampaikan untuk kita perbaiki. Oke. Nah, saya sangat senang dengan program ini karena apa? 2 kali kita sudah jalan, ternyata dia efektif sekali untuk menyelesaikan persoalan. Betul. Itu yang tadi saya bilang Pak, Ya. waiting list nih Pak. Ada Ya. apa juga yang sudah Betul. sebenarnya ingin ketemu dengan Pak Betul. Wali Kota dengan berbagai Ya. macam problem Pak yang mereka punya. Betul, kemudian dan hari ini daftar antrian untuk audiens dengan pejabat wali kota panjang. Panjang. Artinya kalau tidak dengan wali kotanya, wali kota juga sudah disposisi ke ini bisa dengan yang bersangkutan misalnya soal air, soal lingkungan dan Ya, sebagainya. kalau mereka maunya mereka ketemu langsung dengan wali kota. Nah, jadi untuk menjawab itu birokrasi yang panjang, mekanisme surat menyurat yang harus dilalui yang panjang juga, maka saya berpikir supaya masyarakat tidak lagi mengeluh, ya di media-media sosial, Betul. lebih baik mereka datang langsung sampaikan. Oke, dan mungkin juga ini suatu yang luar biasa Pak, karena masyarakat yang tidak pernah menginjak kakinya di balai kota jadi Ya. aduh ini ketemu wali kota mesti di balai kotanya seperti itu. Oke, Pak Wali, jika di birokrasi masih ditemui Pak orang-orang atau staf Pak Wali sendiri yang ya belum kerja maksimal, belum optimal, belum menjalankan sesuai dengan SOP yang ada, sementara sekarang dituntut nih Pak, kita harus lebih adaptif lagi, harus lebih inovatif lagi. Apa yang akan Bapak lakukan kepada staf Bapak seperti itu Pak? Ya, jadi kebijakan prioritas pertama konsolidasi birokrasi itu dia akan berujung di pembenahan birokrasi. Pembenahan birokrasi ini tidak dimaknai bahwa saya datang dan mau obrak-abrik birokrasi kota, tidak. Saya sudah punya cukup hasil dari saya melakukan pendekatan, bekerja bersama. Jadi saya sudah punya file tentang masing-masing kepala OPD. Ya, saya sadar sungguh bahwa penjabat wali kota ini dibatasi dengan kewenangan. Kalaupun saya mau merombak birokrasi harus mendapat izin tertulis dari Kemendagri, dan itu sudah saya lakukan. Saya sudah mengidentifikasi secara baik OPD yang ingin saya rolling, yang mestinya di sini tapi kapasitasnya di sini kita pindah. Ya, dalam rangka perbaikan itu. Jadi ini sudah langsung bocoran di sini ya Pak. Kalau nanti ada rolling di pejabat OPD ada di pemerintah kota, media siap-siap karena ada berita seru lagi setelah mungkin setelah kota Pak ya. Ya, jadi akan ada perubahan besar-besaran birokrasi di pemerintah kota. Kita mengusulkan meminta izin dari Kemendagri, kalau disetujui, ya kita akan lakukan sesuai dengan izin yang dikeluarkan. Ini mantap banget. Wali kota seperti ini muda, bertalenta, gerakannya cepat. Kalau yang lain kalau diikut, kayaknya harus banyak belajar lagi nih. Pak Wali, akan bergeser sedikit lagi nih, 447 tahun. Yang Anda lihat Kota Ambon itu di kacamata Anda sekarang seperti apa Pak? Dan pembenahannya apa yang paling harus dilakukan dengan segera? Iya, saya orang Pulau Ambon, ya dari negeri Gurmese. Saya lahir dan besar di sini. Katanya anak Siwang Pak ya? Anak Siwang, anak dusun Siwang. Dan karena itu Ambon ini kan tidak asing bagi saya. Kayak hidup berpuluh tahun di sini. Nah, yang saya lihat bahwa hari ini Ambon jauh berubah dibanding saya masih kecil. Di mana-mana kita lihat pembangunan dilakukan, dan kita semua warga Kota Ambon yang hidup hari ini di kota ini menikmati kota ini, menikmati apa yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Karena itu saya selalu sampaikan, kita tidak boleh putus-putusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang diberikan kota ini, lahir di kota ini, besar di sini, berusaha di sini, tetapi juga terhadap kontribusi dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Saya mau sampaikan di kesempatan ini bahwa warga Kota Ambon harus berterima kasih kepada Pak Richard Pesi dan Pak Sarif Adler. Ya, 10 tahun Pak Richard memimpin kota ini, ada banyak hal yang beliau buat, dan itu berdampak bagi kota ini. Nah, saya melihat bahwa masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Yang paling penting hari ini adalah bukan soal kita membangun gedung yang megah di Kota Ambon, tetapi bagaimana kita membangun mindset, cara berpikir, merubah perilaku dari kita sebagai warga Kota Ambon. Untuk apa? Minimal yang pertama,
kita mau memberikan sesuatu yang terbaik bagi kota ini. Ya. Kalau orang semua berpikir untuk memberikan yang terbaik bagi kota ini, maka dia tidak buang sampah sembarangan. Dia tidak membuat kekacauan di kota ini. Ya, betul. Dan berbagai hal yang negatif lainnya. Tetapi dia akan berusaha membuat yang terbaik bagi kota ini. Yang kedua, kita membangun Ambon ini sudah tidak bisa di dalam kota sini, Pak Jen. Ruang yang tersedia tidak cukup. Mestinya kita bangun di kecamatan-kecamatan. Ya. Karena misalnya di Lei Timur, ya Lei Timur itu termasuk yang paling tertinggal dari yang lain di kecamatan yang lain. Artinya ada penyebaran, pembangunan juga harus tersebar merata ya. Betul, ya. Nah itu mesti dilakukan. Saya sangat tertarik dengan yang dilakukan oleh Pak Ica dengan tagline membangun negeri menata kota. Itu sebenarnya konsep yang luar biasa, Pak. Dan kalau itu bisa dilakukan, kita membangun negeri-negeri berdampak kepada kota. Artinya pemahaman dari tagline itu juga harus benar-benar kita resapi dulu, Pak. Ya. Artinya kalau negeri itu dibangun, impactnya juga adalah kota juga. Ya, pasti. Kota dibangun, negeri juga kena sebenarnya. Jadi saling sama ya. Pak Wali, 447 tahun, Bapak melihat bagaimana dengan situasi ekonomi saat ini, Pak? Kalau kita melihat bahwa ini pedagang udah makin banyak nih, Pak. Orang dari luar Ambon yang datang juga udah banyak dan mereka mencintai Ambon, Pak. Bahkan KTP-nya juga sekarang KTP Ambon seperti itu. Bagaimana dengan ekonomi yang Bapak lihat di Kota Ambon di 447 tahun ini, Pak? Itu yang saya bilang tadi, jadi bahwa kemajuannya luar biasa dibanding dengan beberapa waktu yang lalu. Nah, soal perekonomian di Kota Ambon dia semakin meningkat dan menggeliat. Ya, dan tanda-tandanya seperti apa? Ya tadi mungkin sampaikan. Kalau kota itu perekonomiannya berkembang, orang akan banyak datang untuk mencari nafkah, mencari kerja, mencari hidup. Nah itu tanda-tanda bahwa kota itu maju, kota itu perekonomiannya bagus. Kalau kota itu perekonomian tidak bagus, orang tidak datang. Nah kita mesti bersyukur dengan kondisi ini, dan karena itu kota ini mesti kita bangun dengan konsep kota untuk kita bersama. Jadi saya benar-benar dalam beberapa tempat bahwa semua orang yang hari ini tinggal di Ambon dan memiliki KTP Ambon itu adalah warga kota Ambon. Dia memiliki peluang yang sama, harus diperlakukan yang sama dan sebagainya dari sisi apapun. Nah, termasuk memberikan akses untuk bagaimana mereka berusaha untuk mendukung perekonomian Kota Ambon. Saya pikir perekonomian Kota Ambon sudah bagus, cuma soal inflasi saja yang hari ini kita sedikit tinggi sebagai akibat dari naiknya barang-barang. Faktor cuaca juga mungkin termasuk cuaca. Membuat distribusi juga hambat mungkin seperti itu. Kita coba pantau di tempat-tempat penanaman sayur. Ya, karena salah satu penyebab inflasi di bulan Agustus ini yang naik cukup tinggi adalah dari kangkung, sayur mayur cabai, dan lain-lain. Nah ini yang kita coba lihat, ternyata musim penghujan yang panjang juga di Kota Ambon terus berpengaruh. Mudah-mudahan kalau cuaca ini sudah baik, distribusi dilancarkan orang menanam kangkung bisa dipanen dengan baik, dia bisa menekan lagi inflasi. Pak Wali, tentunya kan era digitalisasi tentunya tidak bisa kita hindarkan saat ini, Pak. Kita tidak bisa menghindar era digitalisasi. Bagaimana selama ini pemerintah kota sendiri memanfaatkan platform-platform yang ada, Pak, untuk bagaimana mempublish seluruh kegiatan kota, termasuk Pak Wali sendiri dengan segala kegiatannya. Bagaimana melihat persoalan ini? Saya kemarin kemudian baru selesai mengikuti kegiatan Urban 20 dalam rangka G20. Nah, Kota Ambon termasuk salah satu dari 15 kota di Indonesia yang diundang pada acara itu. Salah satu isu penting yang dibahas, yang isu dunia, isu global adalah soal digitalisasi. Kota Ambon sendiri, kalau kita bandingkan dengan yang saya yakin Kota Ambon sudah cukup baik soal bagaimana kita berupaya masuk ke era digitalisasi. Banyak hal yang sudah dilakukan secara digital di Kota Ambon. Termasuk belakangan ini kita ada melakukan beberapa kerjasama yang terus
membawa kota ini menuju ke kota ya yang disebut dengan smart city. Smart city ini lebih banyak menggunakan sistem digital. Nah karena itu yang paling penting sekarang adalah di Kotamu kita menyiapkan SDM kita. Karena apa? Ternyata aplikasi ya peralatan ini kan tools saja, tetapi tergantung manusianya. Iya kan? Percuma saja kita menggunakan peralatan canggih, tetapi manusianya yang Ciptanya tidak mau canggih, Pak. mindsetnya belum berubah, perilakunya percuma. Ya, karena terakhir dikendalikan juga oleh manusia. Lagi-lagi Ya. adaptasi itu penting ya Adaptasi. sebenarnya ya Pak Ya. Wali ya. Ya. Oke, Pak Wali kalau saya mau nanya dulu, Ya. sosmednya ada nggak Pak Wali? Ada. Sosmed apa? Instagram? Instagram ada, Pakai Facebooknya ada, ya, Twitternya ada. Ya. Oke. Luar biasa nih Pak Wali kita ya. Cuman kalau Twitter pasti Oke, pasti. Kalau Instagramnya, kalau kita mau follow apa Pak? ada. Saya hanya harus follow dulu nih. Boleh Saya- aja, boleh win. Oke, Bawa The Win, ya. Sebentar ya, saya pengen ngetes juga sebenarnya Pak Wali Kota Ya. kita adaptif nggak? Ya. Gitu. Karena kan secara kalau usia ya belum kolonial sebenarnya. Oke, saya lihat di sini ya, Bawa The Win, Watimena. Oke, Ya. yang ada gambarnya Bapak pakai baju putih dilantik. Ya, Nah, itu ya. Ini Pak ya. Ya itu. Ini lagi dikunci, tapi saya mau follow biar Ya, Pak Wali oke. follow back. Udah nih ya. Ya. Oke, ini Pak Wali juga ternyata menggunakan sosial media Instagram. Ya. Pak Wali sendiri selama ini mempublish kegiatan Pak Wali melalui Instagram pribadi apa memang langsung dengan Instagramnya pemerintah kota Pak? Jadi saya beberapa kali menyampaikan kepada ASN bahwa saya untuk saat ini tidak mau mempublish kegiatan-kegiatan saya lewat akun pribadi saya. Oke. Karena apa? Pemerintah kota punya langkah. Betul. Langkah ada, YouTube ada, Instagramnya ada, live streaming, semuanya ada. Betul. Jadi semua kegiatan yang saya lakukan hari ini sebagai pejabat wali kota bisa dilihat di Tabia Ambon. Oke. Nah itu semua. Dan itu bisa terukur ya Pak Betul. Wali ya. Betul. Kita melihat oke Pak Wali kerja sebenarnya, Pak Ya. Wali nggak tidur. Pak Wali bahkan sampai ngangkat sampah Ya. misalnya seperti itu. Oke, cukup ya. Kota punya media cukup. Oke, Saya- untuk Ya. mempublish semua kegiatan Pak Ya. Wali di situ, jadi juga bisa terukur ya dari saya kira Ya. masyarakat bisa melihat semuanya di situ. Baik, Pak Wali, dunia semakin canggih, Pak Wali juga tentunya kan bisa mengajak teman-teman generasi muda yang mempergunakan sosial media dan sebagainya saat ini untuk bisa berkolaborasi Pak Ya. dengan Bapak di kota. Sejauh mana nih Pak, ini Bapak mau mengajak teman-teman anak-anak muda yang ada di kota ini Pak supaya bisa berkolaborasi dengan pemerintah kota ke depan mungkin untuk program-program pemerintah kota nanti yang melibatkan mereka nih Pak Wali. Iya, saya memang cenderung untuk bagaimana kita membangun generasi muda yang berkualitas. Membangun generasi muda yang berkualitas ini cuma tidak hanya sebatas kita memfasilitasi mereka untuk pendidikan saja, tetapi yang paling penting adalah menyiapkan mereka, menyiapkan sumber daya generasi muda ini untuk yang minimal mereka siap untuk bersaing di era saat ini. Apalagi smart city tadi ya, Pak Wali ya. Nah karena itu lewat OPD-OPD terkait kita sudah melakukan berbagai upaya untuk bagaimana memberikan ruang yang cukup kepada generasi muda untuk minimal bisa berekspresi, menyalurkan apa yang menjadi bakat-bakat mereka untuk itu. Termasuk di dalamnya kita dalam kaitan dengan brand kota ini sebagai Ambon City of Music. Itu terus kita Ya, artinya ruang-ruang publik yang sebenarnya semakin dibuka ya Pak Wali untuk teman-teman generasi muda berekspresi seperti itu. Pak Wali, ini Pak Wali punya tugas berat mengantar nanti pilkada serentak di perhelatan 2024 ini dengan lebih baik Pak, tentunya dengan tidak membuat sebuah permasalahan misalnya ASN yang tidak netral, terus juga Pak Wali juga tidak terlibat langsung di politik itu sendiri. Bagaimana nanti Pak menghadapi 2024 dengan kerja-kerja yang harus Pak Wali lakukan mengantar perhelatan pilkada serentak ini dengan lebih baik lagi Pak? Iya, Ujian. Jadi
salah satu tugas utama penjabat kepala daerah sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri adalah memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum pilkada di tahun 2024 dan menjaga netralitas ASN. Nah, sejak awal saya sudah menyampaikan ini kepada seluruh, dan ada di 11 kebijakan prioritas saya. Dalam rangka mewujudkan itu, maka ketegasan melalui himbauan yang sudah saya sampaikan kepada ASN bahwa ASN wajib untuk netral ya dalam proses pemilihan umum nanti ya. Kemudian dalam rangka fasilitasi itu, maka kami sudah berkoordinasi. Saya sudah bertemu dengan KPU Kota Ambon, Bawaslu Kota Ambon, dengan pihak kepolisian ya, TNI Polri. Kita untuk apa? Kita membicarakan tahapan penyelenggaraan pemilu yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara atau KPU, ya, oleh KPU. Nah, di tahun ini sudah dimulai. Yang paling urgent bagi kita adalah di soal penetapan daftar pemilih. Ya, karena itu saya sudah instruksikan kepada Dinas Dukcapil untuk segera melakukan update terhadap jumlah pemilih di Kota Ambon, termasuk kemungkinan hadirnya pemilih baru pada saat menjelang pemilu. Nah, ini sudah kita lakukan. Terus diupdate karena nanti data ini bisa terpintu dari Dirjen Dukcapil Kemendagri yang tentu disuplai dari kami di Dukcapil Kota Ambon. Nah, ini yang kita sementara lakukan persiapan supaya apa? Pada waktunya minimal seluruh pemilih di Kota Ambon dapat menggunakan haknya, dan dia akan berdampak kepada presentasi partisipasi masyarakat di dalam pemilu itu. Yang kedua, ASN harus netral, tidak memihak, memberikan. Dan kemudian yang ketiga, kami juga telah menghimbau kepada partai-partai politik untuk turut membantu ya anggota-anggota DPRD Kota Ambon. Mereka punya konstituen ya. Saya sudah dalam pertemuan saya bilang, bantu pemerintah kota dengan cara kalau reses dihimbau kepada konstituen. Karena apa? Yang paling penting adalah menjamin bahwa hak ya warga masyarakat untuk memilih itu hak mereka. Tetapi ini hak yang tidak pasif, hak yang harus aktif. Ya, jadi sebenarnya mereka sudah ditetapkan sebagai dalam daftar pemilih tetap, tapi mereka nggak datang ke TPS. Kira-kira hak mereka dikasih apa enggak? Tidak kan? Jadi karena itu hak, tetapi hak aktif. Harus datang ke TPS, pilih baru dia menggunakan haknya. Nah, ini yang mesti kita terus bangun. Soal yang lain ada kewenangan-kewenangannya, kita fasilitasi dari sisi membantu sosialisasi dan juga anggaran. Anggaran ini sudah kita bicarakan dengan KPUD dan Bawaslu. Jadi ini sebenarnya sudah ada jaminan dari Pak Wali sendiri bahwa nanti di pilkada serentak Pak Wali menghantarkan pesta demokrasi di Kota Ambon ini netral senetral ya, harus netral. Baik. Gak tertarik Pak ke politik Pak? Nanti orang sekarang lagi gini Pak. Semua orang yang tampil di media, semua orang yang tampil dengan segala pekerjaannya, segala actionnya di media, selalu orang bilang bahwa ini pemimpin baru, semoga ini pemimpin kita di kota yang ke depan seperti ini. Menghadapi seperti itu Pak, Bapak senyum-senyum apa memang dalam hati Bapak, ya ini kayaknya memang harus terus nih. Jadi memang kekuasaan ini membuat banyak orang ingin terus mempertahankan. Saya dari awal saya sampaikan bahwa saya tidak akan mau kehilangan fokus. Fokus saya adalah hari ini melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh negara melalui Bapak Gubernur untuk memimpin Kota Ambon ini dalam durasi waktu 1 tahun. Sekarang 3 bulan lebih, masih ada 8 bulan lebih yang saya jalani. Jadi saya nggak mau gagal fokus, dan karena itu saya belum berpikir sama sekali soal maju atau tidak. Saya mau fokus di 1 tahun dulu. Artinya bahwa juga karir ASN Pak Bodo ini masih panjang lah ya. Masih 13 tahun lagi. 13 tahun, dan ini rezeki loh. Gak pernah ikut perhelatan pilkada, bisa juga jadi wali kota walaupun pejabat. Luar biasa. Pak Wali, saya mau nanya nih, siapa sih orang yang berpengaruh Pak Wali di kehidupan Pak Wali dari dulu sampai sekarang Pak?
Ya pasti orang tua. Orang tua. Papa dan mama. Oke. Ya. Jadi orang tua jangan sampai dilupakan, itu doanya sampai sekarang sebenarnya yang menghantar Pak Wali seperti sekarang ini. Tapi saya pengen tanya nih Pak, terakhir nih Pak. Ya. Pak Wali sendiri melihat keberadaan Pak Wali ini kan berkat orang tua juga kan, orang-orang yang sangat berpengaruh ke Pak Wali ini. 10 sampai 20 tahun mendatang, seorang Bedouin Watimena akan seperti apa? Ya. Yang pasti yang bisa menjawab itu langsung hanya Tuhan. Oke. Ya. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalani apa yang diberikan bagi kita hari ini. Ke depan itu ya kalau kita, bagi saya, semua proses yang sementara saya lakukan itu akan berakhir dengan bonus. Kalau proses ini saya lakukan dengan baik, pasti saya dapat bonus yang baik. Oke. Kalau saya lakukan tidak benar, bonusnya pasti tidak baik. Oke. Nah, untuk proses-proses depan yang pasti hari ini, saya sebagai seorang birokrat, selain Tuhan, juga pemimpin kita. Nah, karena itu, lewat kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Maluku, ya, Bapak Dirjen Polisi Purnawirawan Dr. Anus Murad Ismail, dan juga Ibu Widya, ya, yang dalam kepemimpinan beliau sebagai gubernur, saya diberikan kesempatan. Termasuk diangkat sebagai sekwan beliau yang mempercayai kepercayaan ini menjadi penjabat wali kota beliau juga ya. Nah, karena itu untuk di birokrasi ya saya seperti apa ya saya bilang tergantung Tuhan dan Pak Gubernur. Nah, tapi untuk masa depan saya jalanilah. Artinya bahwa sebagai pemimpin di birokrasi, Bapak bertanggung jawab kepada kinerja Bapak, juga Bapak sendiri kepada Pak Gubernur sendiri. Pasti. Dan sebagai pimpinan di kota ini, Bapak juga punya tanggung jawab untuk bagaimana membuat kota ini baik kepada warganya. Iya. Dan tanggung jawab paling terbesar dalam kehidupan ini adalah kepada yang di atas Tuhan yang Maha Esa. Karena dalam sumpah, pada saat pelantikan kan, sumpah ini didengar bukan cuma yang hadir saat ini, tetapi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu dia. Dan pada Tuhan lah akhirnya pertanggungjawaban harus kita berikan. Luar biasa. Itu adalah Baik, terima kasih Pak Wali, Pak Wali Kota. Ini obrolan yang cukup menarik Pak, sangat menarik, bukan cukup lagi, tetapi ini ada nilai-nilai positif yang saya dan juga mungkin Anda yang menonton tayangan podcast ini. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen untuk obrolan kita kali ini, dan juga yang sementara mendengarkan live langsung di Radio Anex 92,5 FM. Kami ucapkan terima kasih Pak Wali sekali lagi. Terima kasih Pak. 20 tahun ke depan kita akan lihat seorang Bedouin Watimena itu seperti apa. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Saya tutup obrolan saya di sini. Mantap Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.